Sering ngerasa ibadah puasa jadi terganggu gara-gara asam lambung yang naik? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas panduan praktis biar puasa kita semua nyaman, ibadah pun lancar, dan informasinya ini langsung dari para ahli loh. Aneh ya kedengerannya, puasa itu kan harusnya jadi momen detoks alami buat tubuh, tapi kok malah asam lambung jadi sering kumat? Nah, ternyata nih, kuncinya itu bukan pada puasanya, tapi pada cara kita berbuka dan sahur. Yuk kita lihat solusinya bareng-bareng. Dan biar jelas ya, semua yang akan kita bahas ini bukan tips katanya-katanya. Panduan ini tuh dirangkum langsung dari rekomendasi resmi Kementerian Kesehatan dan para dokter spesialis pencernaan. Jadi ini adalah panduan yang sahih dan bisa banget kita percaya. Oke, kita mulai dari momen yang paling krusial dulu ya, yaitu waktu berbuka. Nah, disinilah banyak dari kita, seringkali tanpa sadar, melakukan apa yang disebut kesalahan fatal, yaitu makan balas dendam, yang ujung-ujungnya malah bikin perut gak nyaman semalaman. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di kiri, itu tuh kebiasaan balas dendam. Langsung hajar gorengan, makanan pedas, minum soda. Wah, itu sama aja kayak kita bangunin lambung yang lagi tidur pulas pakai sirine kebakaran. Kaget banget kan? Nah, bandingkan sama yang kanan. Ini cara yang benar. Awali dengan air putih suhu ruang dan kurma. Ini cara yang lembut buat membangunkan sistem pencernaan kita setelah istirahat seharian. Jadi kenapa sih gorengan dan makanan berlemak itu jadi musuh nomor satu pas buka puasa? Jawabannya ada di kondisi yang disebut pengosongan lambung yang tertunda. Gampangnya gini, bayangin aja jalan tol di dalam perut Anda. Makanan berlemak itu ibarat truk yang mogok di tengah jalan, bikin macet total. Akibatnya, makanan jadi lebih lama nongkrong di lambung. Dan si asam lambung jadi punya banyak banget kesempatan buat naik ke atas dan bikin sensasi panas di dada. Sekarang kita beralih ke sahur. Nah, sahur ini ibarat fondasi bangunan untuk seharian penuh. Serius loh, apa yang kita makan pas sahur itu benar-benar jadi penentu apakah puasa kita bakal nyaman atau malah jadi sengsara seharian. Grafik ini nunjukin kuncinya. Karbohidrat simple kayak nasi putih itu ibarat kita nyalain kembang api. Wush, energinya langsung gede, tapi ya cepet banget padamnya. Akibatnya jam 10 pagi udah keroncongan, perut kosong, dan asam lambung mulai naik. Beda cerita sama karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau ubi. Ini tuh energinya dilepas pelan-pelan tapi stabil, bikin kita kenyang lebih awet. Jadi, poin utamanya adalah bangun piring sahur kita dengan 3 komponen jagoan ini. Karbohidrat kompleks buat energi yang tahan lama, protein tinggi untuk rasa kenyang, dan jangan lupa serat dari sayuran untuk menjaga pencernaan tetap lancar jaya. Nah, ini dia nih aturan emas dari para ahli. Setelah sahur, jangan langsung tidur. Kasih jeda minimal 2 jam. Kenapa? Logikanya simpel. Kalau kita langsung rebahan, gravitasi nggak bisa lagi ngebantu nahan asam lambung biar tetap di bawah. Dengan ngasih jeda, kita kasih waktu buat perut mulai kerja. Jadi, manfaatin aja waktunya buat sholat subuh atau aktivitas ringan lainnya. Oke, selain urusan sahur dan berbuka, ada juga nih kebiasaan-kebiasaan pendukung yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget buat kesehatan pencernaan kita selama puasa. Yuk kita lihat. Dehidrasi itu salah satu penyebab utama sembelit pas puasa. Nah, untuk menghindarinya, Kemenkes merekomendasikan formula 2-4-2 yang gampang banget diingat. 2 gelas pas berbuka, 4 gelas dicicil sepanjang malam sampai sebelum tidur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Pas kan? Total 8 gelas kebutuhan cairan harian kita tercukupi. Pernah nggak abis makan kok perut rasanya begah, kembung, sering sendawa? Nah, bisa jadi penyebabnya bukan cuma dari makanannya, tapi dari udara yang ikut ketelen. Istilah kerennya itu aerofagia, dan ini biasanya kejadian kalau kita makannya buru-buru. Tapi kabar baiknya, solusinya super simple kok. Dan inilah solusinya. Kunyah makanan Anda pelan-pelan, idealnya sekitar 30 kali per suap. Mungkin kedengarannya sepele banget ya, tapi ini beneran ngebantu kerja lambung jadi lebih ringan, penyerapan nutrisi jadi lebih baik, dan yang paling penting, jumlah udara yang masuk ke perut jadi jauh berkurang. Nah, bagian ini khusus untuk teman-teman yang memang sudah punya riwayat sakit MAH atau GERD kronis. Ada anjuran medis yang spesifik dan perlu banget diperhatikan biar puasanya tetap aman. Ini nasihat penting langsung dari ahli pencernaan. Kalau dokter memang meresepkan obat penekan asam, waktu terbaik meminumnya adalah 30 menit sebelum makan sahur atau berbuka. Ini supaya obatnya punya waktu persiapan untuk melapisi dan melindungi lambung sebelum makanan masuk. Tentu saja, yang paling utama selalu ikuti anjuran dokter Anda, ya. Mungkin ada yang berpikir, kalau gitu mendingan saya lewatin sahur aja deh biar perut istirahat.
Wah, ini pemikiran yang keliru besar. Justru sebaliknya, lambung yang dibiarkan kosong kelamaan itu bakal panik dan malah memproduksi asam lambung secara berlebihan. Jadi, sahur itu hukumnya wajib untuk menjaga mesin pencernaan tetap tenang. Oke, kita sudah membahas banyak hal. Sekarang, mari kita rangkum semua poin kunci ini ke dalam sebuah panduan ringkas yang bisa kita jadikan pegangan sehari-hari. Nah, tabel ini bisa jadi contekan praktis Anda. Coba perhatikan kolom lakukan, kunyah pelan-pelan, pilih metode masak yang sehat seperti direbus atau dipanggang, lakukan aktivitas ringan setelah makan, dan utamakan air putih. Sebaliknya, hindari kebiasaan di kolom jangan. Ini adalah panduan sederhana menuju puasa yang jauh lebih nyaman. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Siapkah Anda mengubah puasa Anda? Dengan beberapa penyesuaian sederhana ini, kita bisa mengembalikan puasa ke tujuan sejatinya, bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai momen detoksifikasi dan penyembuhan bagi tubuh kita. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman.